Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran, ya. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Ada hukum fungsi permintaan yaitu semakin tinggi harga suatu produk, maka akan menyebabkan menurunnya jumlah permintaan produk tersebut. Oke, semakin rendah harga suatu produk, maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaannya. Ya enggak? Kalian kalau misalkan harganya makin mahal, ya, pasti jumlah permintaannya terhadap produk tersebut akan menurun. Begitu sebaliknya. Kalau harganya murah, banyak diskon misalkan, maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan produknya. Gitu ya. Maka di fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antar variabel yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jadi ada harga yaitu P, dependent variable, dan kualitas atau Q ya, quantity gitu maksudnya. Nah, ini independent variable ya. Jadi dia berbanding terbalik. Kalau misalkan harganya turun, itu permintaannya naik. Begitu juga kalau harganya naik, permintaannya turun gitu. Ya. Oke, kita next slide. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor fungsi permintaan ya? Kita lihat ada harga barang itu sendiri. Kemudian pendapatannya ya, pendapatannya. Kemudian harga barang lain yang sudah disubsidi atau komplemennya, pembandingnya. Kemudian selera masyarakatnya itu mempengaruhi permintaan. Kemudian apalagi jumlah penduduk ya mempengaruhi permintaan. Semakin banyak penduduknya di suatu kota gitu ya, berarti permintaannya mungkin akan semakin banyak gitu ya. Kemudian perkiraan harga barang di masa depan. Oke. Itu faktor-faktornya. Next. Nah, ini eh, contohnya di kurva permintaan ya. Kita lihat di sini. Misalkan contoh ini namanya kan koordinat ya. Koordinat kartesius. Ya, ini ada kalau biasanya kita buat koordinat kartesius kan ada horizontal sama vertikalnya ya. Yang di sini itu sumbu X gitu kan, ini sumbu Y. Nah, kalau di kurva permintaan ini Q-nya, kuantitinya ya, kualitasnya ini si harganya, P-nya. Oke, ini Q, ini P. Gitu ya. Kuantiti jumlah yang dimintanya berapa. Misalkan ada tabel yang pertama itu kalau harganya 20.000, yang diminta itu 120.000. Jadi gimana? Jadi kan kalau ke atas itu makin tinggi ya. Misalkan ada dari 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000. Tuh, kalau ini di kuantitinya ada yang 120, 140, 160 sampai 200 gitu ya. Yang diminta itu kalau harganya 20.000, yang diminta itu 120.000. Ini kan titiknya 120 nih, ya. Sebentar. Nah, ini 120.000, ya. Kemudian ini 20.000. Nah, berarti titiknya ada di sini, titik A. Gitu ya. Kemudian kalau 140 juga gitu. Kalau misalkan barangnya 140, harganya 18.000 gitu. Jadi bisa dilihat ya, kalau harganya semakin murah ya, yang diminta pun semakin banyak gitu ya.
Harga 16.000 makin murah lagi, permintaannya semakin banyak lagi, jadi 160.000 gitu. Kemudian kalau harga 14.000 yang diminta 180.000 yang ini. Kemudian kalau harganya 12.000 yang diminta 200. Nah, berarti yang ini. Nah, dari titik-titik ini kita bisa menyambungkan menjadi sebuah garis lurus gitu ya. Garis lurus ini ke sini. Nah, ini kurva permintaan gitu ya. Kurva permintaan itu akan selalu seperti ini gambarnya. Dia ke bawah. Oke. Ini kurva permintaan. Jadi setelah tahu harga dan jumlah permintaannya, maka dibuat kurva berdasarkan tabelnya. Bisa ya? Jadi titik-titiknya dibuat berdasarkan yang diketahuin ya, harga dengan kuantitinya, jumlah yang diminta. Oke, next. Nah, di fungsi permintaan ya ada rumusnya. Oke. Ada eh, PD, PD ini singkatannya price demand ya, demand itu permintaan maksudnya. Price itu harganya ya, yaitu rumusnya A dikurang B Q. Oke. Kemudian ada QD ya dibalik sekarang. Sekarang yang ditanyanya quantity demand-nya yaitu A min BP. Ya, ini P-nya P besar boleh. Nah, rumusnya ini tuh rumus untuk mencari persamaan fungsi permintaan. Ini sama dengan yang waktu kita mencari rumus persamaan fungsi persamaan fungsi persamaan satu variabel dua variabel sorry kayak gini ya ada x dulu kan gitu ya atau y. Oke, yang waktu Ibu jelasin itu kan Y min Y1 gitu ya. Per Y2 min Y1. Ya. Ini kalau diketahuin dua titik gitu kan ya kemarin ya. Kemudian ada X min X1 per X2 min X1. Fungsi linier. Oke. Nah, ini sama bisa kita terapkan ke dalam rumus mencari fungsi permintaan ya dengan mengganti si y-nya menjadi p ya, x-nya menjadi q. Kenapa? Karena kalau di dalam Kartesius kemarin ya kita buat koordinatnya kalau yang sumbu datar ini kan x ya. Nah, ini y. Nah, kalau di permintaan X itu Q-nya, gitu kan. Kalau di permintaan yang Y-nya itu diganti jadi price-nya, harganya, gitu. Oke, jadi bisa diganti gitu, diubah variabelnya. Yang tadinya Y jadi P, yang tadinya X jadi Q, gitu ya. Oke, kemudian kita next slide. Nah, misalkan gini. Diketahuin fungsi permintaan dinyatakan dengan KID-nya 40 min 3 PD. Oke. Yang ditanya, hitunglah jumlah permintaan pada harga Rp5 dan Rp10. Jadi kalau misalkan harganya 5, itu permintaannya berapa? Kalau harganya 10, permintaannya jadi berapa? Gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua, hitunglah jumlah permintaan barang saat dibagi secara gratis. Ya.
kita hitung pertama dulu ya. Oke, kalau misalkan harganya 5, maka jumlah permintaannya adalah tinggal dimasukin aja, substitusiin ya. Ada persamaannya QD sama dengan 40 min 3 PD, ya. Di mana PD-nya itu diganti jadi 5, gitu ya. Jadi 40 kali 3 kali 5, yaitu 15. Dapatlah QD-nya 25. Jadi kalau dengan harga Rp5, maka jumlah permintaannya itu 25. Bagaimana kalau harganya Rp10? Berapa permintaannya? Ya tinggal 5. Substitusikan lagi ke dalam bentuk persamaannya ini. 40 dikurang 3, PD-nya ini diganti jadi 10, gitu ya. Berarti 40 dikurang 3 kali 10, 30. 40 kurang 30, itu hasilnya 10. Jadi kalau makin harganya semakin naik jadi Rp10, maka jumlah yang diminta juga semakin turun, gitu kan? Kalau harganya Rp10, yang diminta permintaannya itu menjadi 10 barang. Nah, kalau Rp5 permintaannya 25 gitu. Jadi dia semakin menurun. Oke, kemudian pada saat barangnya gratis. Kalau barangnya gratis itu otomatis kan P-nya itu diganti 0 ya karena gratis. Maka jumlah permintaannya tinggal dimasukin aja ke persamaannya ya. QD sama dengan 40 dikurang 3 kali PD. PD-nya diganti 0. 3 kali 0, 0. Berarti tinggal 40 kurang 0. Yaitu berarti 40 gitu ya. Jadi kalau barangnya gratis, ya harganya gratis, maka jumlah permintaannya pun akan semakin meningkat yaitu 40. Gitu. Gampang ya. Jadi tinggal disubstitusikan saja. Oke. Kemudian ada contoh soal lagi ya, misalkan sudah diketahui tabelnya. Kalau harganya 10.000, maka jumlah permintaannya 10 lusin. Oke. Kemudian kalau harganya 8.000, jumlah permintaannya 14 lusin. Ya. Tentukan eh, persamaan fungsi permintaannya. Oke. Jadi apa yang kita lakukan? Next dulu. Oke, kita eh, tulis dulu di sini ya. Oke, yang diketahuin apa? Yang diketahuin kalau harganya itu 10.000 ya. Sorry. Harganya 10.000, berarti kita tulis dulu di sini. Kalian ingat ya, X, Y di fungsi permintaan, X sama Y, itu diganti X-nya jadi P, jadi Q, ya. Ini X disumbu X, ini harga itu disumbu Y. Oke, jadi tulisannya gimana? Jadi yang pertama ada yang 10, 10.000 gitu kan? Tuh. Yang kedua, ini boleh yang X1 sama Y1 boleh. Kemudian ada X2 sama Y2-nya. Gitu. X2 sama Y2-nya berarti kalau dia 14 jumlah permintaannya, harganya jadi 8.000. Hmm. Jadi gimana cara menggambarnya? Pertama kalau disuruh gambar ya, suruh gambar gini. Berarti ada uh, Kartesiusnya. Kita gambar dulu. Di sini ada key, di sini ada price-nya, gitu kan? Terus saya mau di sini dari angka misalkan
6.000 gitu ya, biar nggak terlalu jauh. 6.000, 6, di sini 8.000, di sini 10.000. Oke, Q-nya, kuantitinya, di sini itu ada misalkan kalau di sini 6.000 ya kita anggap di sini 16. 16 lusin, ini 14, ini oke sorry 10 ya sorry ya. Dari urutan terkecil. Ini misalkan 10, ini 12, gitu ya. Ini 14, ini 16 gitu ya. Nah, sekarang kita buat gambarnya. Kalau dia 10, pesennya 10, mintanya 10, harganya 10.000. Taruh di sini, titik yang pertama. Ini kan, kalau dia harga 10, harga 10.000. Kalau mintanya 14, harganya 8.000. Di sini. Nah, gitu ya. Jadi nanti gambar grafiknya seperti ini. Akan selalu ke bawah gitu ya, gambar grafiknya. Kemudian bagaimana menentukan persamaan fungsi permintaannya? Kita pakai rumus yang tadi. Oke. Yang Y min Y2 gitu ya. Per Y2 min Y1 gitu. Jadi misalkan ada Y-nya itu diganti dengan apa? Y-nya diganti dengan P gitu ya. Nah, ada gini tulisannya P min P1 per P2 min P1 sama dengan X, X sorry, Q ya, dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Oke, kemudian P min P1-nya berapa? P1-nya ini kita anggap X-nya itu jadi Q ya. Ini Q1, ini P1, ini Q2, ini jadi P2. Oke, P1-nya berapa? P1-nya 10.000 ya. Jadi kita tulis misalkan 10.000 per P2-nya 8.000 ya. 8.000. Kalian kalau misalkan untuk menentukan P1 P2 bebas ya. Mau kalian yang 8.000-nya jadi P1 ya boleh-boleh saja dan hasilnya pun akan tetap sama. Nanti cuman yang berbeda itu minus-minusnya, tapi hasilnya sama. Kemudian P1-nya lagi 10.000. Ini ya, sama dengan Q dikurang Q1. Q1-nya itu 10, Q2-nya itu 14 dikurang 10. Tuh. P dikurang 10.000 tetap ditulisnya. P dikurang 10.000. 8.000 dikurang 10.000 jadi 2.000. Ya. Minus ya. 8.000 dikurang 10.000 minus 20.000 sama dengan Q min 10 per 14 dikurang 10 dapat 4. Nah, kemudian diapain lagi? Kita kali silang. Ini kali sini. Ya, ini kali sini. Berarti 4-nya naik ke atas, jadi dikaliin ke sama persamaan yang P min 10.000. Ini ya, sama dengan min 2.000 dikali sama
Ki min 10. Oke, kita kalikan 4 kali P, 4P. 4 kali 10.000 min 40.000. Ini sama dengan, ini dikaliin, gitu kan? Dapatlah hasilnya min 2.000 Ki. Min 2.000 dikali min 16. Min 16. Berapa? Min 10, sorry. 10 ini ya, 16. Min 2.000 dikali min 10. Jadi kan plus 20.000. Ini ya. Oke. Kita buat jadi 4P. Boleh 4P sama dengan atau Ki sama dengan. Ya, boleh ya. Kayak tadi di awal itu bentuk umumnya boleh P sama dengan atau Ki sama dengan. Kita buat jadi 4P ya. 4P sama dengan, nah yang min 40 ribunya pindah ke ruas kanan. Jadi min 20.000, min 20.000, sorry, min 2.000 Ki, ya. Min 2.000 Ki ditambah 20.000 ditambah 40.000. Nah, ini ya. Berapa ini? Min 20.000 tetap min 2.000 Ki. Nah, 20.000 ditambah 40 itu 60.000. 60.000. Di sini masih 4P. Gitu. Kalau kalian lihat di yang ini, nah ini bentuknya ya. Boleh bentuknya seperti ini atau bentuknya seperti ini. Oke. Yang kita mau tadi seperti ini kan. Ya, jadi yang konstantanya itu ada di depan. Kita buat jadi seperti itu nanti. Oke, kita balik lagi. Nah, ya. Ini kan konstantanya 60.000 kan. Kita buat jadi ke atas saja ya kita ya. Ini kita ke atasin. Oke. Jadi hasilnya ini biar jadi 4. Ini kan tadinya 4P ya. Biar jadi P itu berarti kan sama-sama dibagi 4 semua. Ya. Berarti P sama dengan 60.000 ya. Jadi konstantanya ditaruh di depan. Dikurang yang ada variabelnya itu ditaruh di belakang. Min 2.000 Ki. Sama-sama dibagi 4. Ini dibagi 4. Ini dibagi 4. Gitu ya. Ini sebenarnya 4P ini juga dibagi 4. Nah, berarti 4 dibagi 4 kan 1 tinggal P ya. 60.000 dibagi 4. Berapa 60.000 dibagi 4? 15.000. Ya, tinggal ditulis di sini. 15.000. Min 2.000 dibagi 4 juga. Hasilnya 500 Ki. 500 Ki. Nah, gitu ya. Jadi persamaan fungsi permintaannya itu P sama dengan 15.000 dikurang 500 Ki. Oke, saya next slide. Ini fungsi permintaannya ya, misalkan ada lagi, kita gambar lagi. Tentukan persamaannya. Oke, dibuat persamaannya lagi.
Kalau kita yang diketahuin, ya, diketahuin itu X, Y itu diganti jadi Q, P, ya. Q-nya berapa? Yang pertama, Q-nya itu quantity kan. Kalau harganya 500, maka konsumen membeli dengan harga 1.500. Maka Q1, P1 ya sama dengan berapa? Q1-nya berapa Q1? Q1-nya 1.500 katanya. 1.500 buah. P-nya itu 500 rupiah gitu kan. Dengan harga 500 rupiah. Kemudian ada lagi diketahuin Q2 sama P2-nya. Kalau harganya itu 600, maka permintaannya jadi 1.200. Ditulis ulang 1.200, permintaannya harganya 600 rupiah. Nah, bisa ya sampai diketahui sini. Kemudian kita buat lagi persamaannya. Oke, kita hitungnya di tempat kosong saja ya. Nah, kita hitung di sini aja. Kita ganti jadi warna kuning. Oke. Oke, kita eh, tulis lagi ya. Persamaannya tadi untuk mencari persamaannya berarti kan gini. P dikurang P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, P1-nya berapa? P1-nya itu 500, gitu kan? Per P2-nya 600. Dikurang 500. Nih ya. Sama dengan Q1-nya berapa? Q1-nya 1.500. Oke. Q2-nya 1.200. Dikurang 1.500. Nah, P min 500. Tulis ulang. P min 500 per 600 dikurang 500 itu hasilnya 100. Nih ya. Sama dengan Q min 1.500 per 1.200 dikurang 1.500 hasilnya min 300. Jadi kalian hati-hati sama negatifnya ya. 1.200 sama 1.500 kan banyakkan 1.500. Jadi negatif. Kemudian diapain lagi tadi? Dikali kali silang kita. Ya. Oke, kita taruh sini. Dikali silang jadi min 300 dikali sama P min 500. Ya, sama dengan kemudian 100 dikali Q min 1.500. Nah, ya. Kan kalau tadi soal yang pertama saya maunya P sama dengan, ya. Kalau sekarang saya mau ngerubahnya jadi Q sama dengan. Jadi bebas ya, kalian mau ngerubah jadi P sama dengan atau Q sama dengan. Fungsi persamaannya itu sama saja. Ini kita kalikan, ya. Min 300 kali P jadi min 300 P. Min 300 dikali min 500, ya. Dapatnya jadi positif. Positif berapa? 300 kali 500, ya 100.
50.000. Sama dengan 100 kali Q, 100 Q, 100 dikali min 1.500, ya, yaitu 100 min 150.000. Nah, ini ya. Tadi saya mau bilangnya jadi Q sama dengan. Ya, Q sama dengan. Itu ya. Jadi bebas mau A, min, B, P. Jadinya gini. Atau kalau kalian mau buat nanti, selain itu juga boleh. P-nya yang di depan. P sama dengan A, min, B, Q misalkan. Nah, saya mau buat jadi Q, berarti ya ini anggapnya 100 Q. Jadi kita pengen buat, kita tuker ya. Kita tuker. Ini jadi ke sini. Jadi kalau ditukar itu 100 Q min 150.000 sama dengan min 3.000, min 300P ditambah 150.000. Nah, berarti nanti 100 Q sama dengan 150.000-nya pindah ke sana gitu ya. Berarti ada 150.000. Ini 150.000 yang ini. Oke. Ditambah sama yang ini kan. Pindah ruas ke kanan jadi positif. 50.000 lagi. Oke, yang ini di belakang jadinya. Min 300P. Ya. Jadi konstantanya dulu yang ditulis ya. Berarti tinggal 100 Q sama dengan 150.000 ditambah 150.000. Hasilnya 300.000. Dikurang 300P. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ini sama-sama dibagi 100. Ini bagi 100. Ini dibagi 100. Ini pun dibagi 100. Nah, 100 dibagi 100 tinggallah Ki. Sama dengan 300.000 dibagi 100, jadilah tinggal 3.000. Ya, coret. Tuh. Kemudian dikurang 300 dibagi 100, jadi tinggal 3P. Jadi dapatlah fungsi permintaannya, yaitu Q sama dengan 3.000 dikurang 3P. Tuh. Oke, bisa ya? Nah, kita next. Sekarang ke fungsi permintaan. Apa itu di fungsi permintaan? Fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu kebalikan dari fungsi permintaan. Jadi semakin tinggi harga, maka produknya akan menyebabkan meningkatnya jumlah penawaran ya yang ditawarkan produsen. Jadi semakin rendahnya harga produk, maka menurunnya jumlah penawaran produk yang ditawarkan produsen. Ya, jadi kalau makin harganya semakin tinggi, maka si produsen-produsennya ini semakin giat menawarkan barang-barangnya kepada konsumen. Begitu juga kalau semakin rendah harganya, maka jumlah yang ditawarkannya pun akan menurun. Gitu ya. Jadi dia berbanding lurus. Penawarannya makin naik, kalau harganya naik, maka penawarannya juga, kalau harganya suatu produknya itu naik gitu ya, maka penawarannya atau jumlah penawarannya itu meningkat. Kalau harganya turun ya, maka penawaran produknya juga akan menurun. Gitu ya. Oke, kita next slide.
Oke, faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama, harga barang itu sendiri, ya. Kalau harga baik, harga naik, jumlah penawarannya pun naik. Kemudian ada biaya produksi, ya. Kalau biaya produksi naik, maka jumlah penawarannya akan turun. Nah, kemudian ada teknologi. Kalau teknologinya canggih, maka jumlah penawarannya juga akan naik. Begitu juga jumlah produsen atau penjualnya. Kalau jumlah produsennya bertambah, maka jumlah penawarannya akan semakin naik. Kemudian juga ada kondisi alam, ya. Kalau kondisi alamnya buruk, maka penawarannya akan menurun, gitu ya. Kemudian harga barang lain, misalkan dari substitusi atau dari komplementernya. Kemudian kebijakan pemerintah, yaitu bisa dari pajak, ya kalau pajak naik, penawarannya naik. Atau dari subsidi, subsidinya naik, penawarannya naik. Dan seterusnya. Oke, kita next. Nah, kalau di kurva penawaran, dia akan grafiknya naik ke atas, ya. Karena tadi hukumnya kan berbanding lurus, ya. Contohnya, misalkan kalau harganya 20.000, jumlah yang ditawarkan 200.000, ya. Jadi ini harga, kita ganti warna merah. Ini ada harga 200, oke. Sorry, ada kuantitinya atau jumlah yang ditawarkannya 200 dengan harga 20.000. Berarti nanti naiknya di sini. Ya, titiknya di sini A. Kemudian yang B, harganya 18.000, yang ditawarkan itu 180.000. Sinilah, ya. Kemudian kalau harganya 16.000, yang ditawarkan 160 produk. Kemudian harga 14.000, yang ditawarkan 140.000. Begitu juga 12.000, tawarkannya 120, ya. Di sini tetap Q, di sini tetap P. Bisa ya? Jadi ini tinggal ditarik garis aja. Nah, ingat tadi fungsi penawaran itu selalu ke sini, kalau fungsi permintaan itu ke bawah. Gini, ya. Ini demand, ini supply. Oke. Nah, ini di fungsi penawaran, ya. Rumusnya itu PS, S itu supply, ya. Kalau tadi PD, D itu demand, permintaan. Kalau supply itu penawaran. Jadi PS sama dengan A plus BQ. Nah, kalau di penawaran ini positif. Kalau di permintaan itu negatif, maka gambarnya turun, ya, kalau di permintaan. Kalau di penawaran positif, maka gambarnya akan selalu naik. Tuh. Kemudian rumusnya apa? Rumusnya sama, ya, sama persis kayak tadi. Oke, kita buat lagi contohnya langsung ya. Oke, kalau ini misalkan sudah diketahui fungsinya. Ini kan udah diketahui fungsinya ya. S sama dengan 2 PS dikurang 5. Oke. Hitunglah jumlah penawaran jika harganya itu Rp5 sama Rp10. Kalau harganya Rp5 sama kita substitusikan ke persamaan fungsinya, ya. Berarti kalau 2 PS, QS sama dengan 2 PS min 5. Berarti harganya itu 5. 2 kali 5, 10. Dikurang 5, jadilah Q-nya 5. Nah, pada saat harganya 10, maka jumlah penawarannya 2 kali 10, 20 dikurang 5, 15. Harganya 5, penawarannya yang ditawarkan itu 5. Kalau harganya naik jadi 10, jumlah penawarannya itu jadi 15. Seperti itu. Oke. Kemudian, contoh soalnya.
Penawaran barang X di suatu pasar ya dinyatakan dalam bentuk QS sama dengan 150 ditambah sepertiga P. Nah, jika terjadinya perubahan harga dari 300 menjadi 450, maka apa yang akan terjadi terhadap jumlah barang yang ditawarkannya? Gitu ya. Oke, kita eh, ganti dulu dari harga 300. Kalau dia harganya 300, masukin ke persamaannya. QS sama dengan 150 gitu ya. Ditambah sepertiga. Nah, kalau ini harganya 300.000. 300.000. Hmm, berapa dapatnya? Kita hitung 150 ditambah 300.000 dibagi 3. Jadi tinggal 100. Kok 300.000? Sorry, 300 rupiah ya. Bukan 300.000. Nah, 300 rupiah. Ini 300 rupiah. Berarti tinggal 100 gitu ya. Jadi dapatlah 250. Nanti yang satu lagi kalau harganya 450 gitu. 150 ditambah sepertiga P. P-nya kita ganti 450 ya. Jadi berapa? 150 ditambah 450 dibagi 3. 150. 150 tambah 150 jadi 300. Nah, jadi kalau harganya 300 rupiah, yang ditawarkan itu 250. Kalau harganya jadi 450, yang ditawarkan jadi 300. Berarti yang mana jawabannya? Yang C. Gitu ya. Oke, kita next. Ini ada jawabannya. Oke. Contoh ulang ya, ini cara menggambarkan grafik fungsinya. Misalkan jika seporsi konro ya, 3 gitu ya, harganya 60.000, maka akan terjual sebanyak 100 porsi. Kemudian karena terjadinya kenaikan penawaran ya sebanyak 140 porsi, maka harga konronya menjadi 75.000. Ya, ini bukan permintaan tapi penawaran ya. Maka tentukan persamaan dan grafiknya. Oke, kita buat dulu. Mana ini? Oke, next. Sini kita ketahuin dulu ya. Diketahuin. Diketahuinnya pertama itu sama tetap P, sorry, Ki, P ya. Ki 1, P1. Ki-nya berapa? Ki-nya itu jumlah yang ditawarkannya 100 porsi, katanya. 100, harganya 60.000. 1, 2, 3. Oke. Kemudian ada yang Ki 2, P2. Oke. Ki 2-nya berapa? Ki 2-nya 140,75.000. Nah, gini ya. Oke, kita ke tempat kosong lagi kayak tadi. Lalu kita balik lagi ke sini ya. Oke, jadi kita buat persamaannya P min P1 per P2 min
P1 sama dengan Q min. Q1 per Q2 min Q1. Tulis lagi P min, P1-nya 60.000, 60.000 per P2-nya 75.000. 75.000 dikurang 60.000. Sama dengan Q min. Q1-nya 100 per Q2-nya 140. Kurang 100. Nah, ini ya. Oke, kemudian ada P min 60.000. Kita ditulis ulang lagi. P dikurang 60.000 per 75.000 dikurang 60.000 jadi 15.000. Ya, sama dengan Q min 100. 140 dikurang 100 itu dapatlah hasilnya 40. Kemudian apalagi kita kalikan silang gitu ya. Oke, berarti 40 dikali P min 60.000 sama dengan 15.000 dikali sama Q min 100. Ya, kita kalikan lagi 40 kali P, dapatlah 40 P. Kemudian 40 kali 60.000 dapatlah 2.400.000. 2.400.000 sama dengan 15.000 Q dikurang 15.000 dikali sama 100.000, dikali 100, jadi dapatlah 1.500.000. Gitu ya. Kemudian diganti jadi 40 P, pindah ruas ke sana semua ya. Jadi 15.000 Q min 1.500.000 ditambah jadi 2.400.000. Oke, kita hitung lagi. Ini tetap 40 P. Ya, ini 15.000 Q. Nah, sekarang 1.500.000 ya. 2.400.000 dikurang sama 1.500. 1.500.000. Itu dapatlah hasilnya 900.000. 900.000 rupiah. Nah, kemudian apalagi? Kemudian kita sama-sama dibagi 40. 40, ini dibagi 40, ini juga dibagi 40. Oke, 40 bagi 40 tinggal hasilnya P sama dengan 15.000. 15.000 dibagi sama 40, itu hasilnya 375 Q ditambah 900.000 dibagi sama 40. Hasilnya 22.500. Nah, atau
Atau boleh nulisnya P sama dengan 22.500 gitu ya, ditambah 375 Ki. Nah, nih ya, ini kalau dalam bentuknya P sama dengan. Boleh dalam bentuknya Ki sama dengan juga boleh. Begitu ya, kita next slide. Hapus dulu. Ini sudah. Ini udah ya. Kita next ke selanjutnya. Satu lagi tentang di fungsi penawaran. Ya, jadi ada contoh lagi. Ini yang kalian akan kerjakan sebagai latihan ya. Sama kayak tadi kalau harganya itu 7.500, dia akan jadi 50 lusin penawarannya. Kalau harganya menurun jadi 6.500, penawarannya akan eh, menjadi 45 lusin. Gitu ya. Jadi boleh dikerjakan dan dikumpulkan di spada masing-masing. Begitu, terima kasih. Kalau tidak masih ada yang belum dipahami, bisa hubungi Ibu ya secara japri boleh atau di grup juga boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.